memberikan bantuan, pembuatan video iklan dengan model atau VO, desain poster promosi, publikasi di kanal yang tepat dengan biaya terjangkau. Keuntungan ini tidak hanya untuk Anda, karena dana terkumpul akan kami gunakan untuk mendukung rekrutmen dan pelatihan agen perubahan perkebunan Gen Z, memfasilitasi pembinaan bagi petani dan pekebun kecil, pembagian bibit kakao, aren, dan kelapa kepada masyarakat kurang mampu. Mari bersama membangun ekosistem yang lebih berdampak. Hubungi kami 62823 2530 2436. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya. Kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan webinar Gamal Institute dengan tema Langkah Strategi Menjadi Eksportir Vanili Profesional di Era Global, yang diselenggarakan pada hari ini 14 November 2025. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri, saya Alifia Hanin Yulianti selaku moderator yang akan memandu jalannya acara webinar pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat owner sekaligus eksportir Vanili, Bapak Muhammad Ikram, selaku narasumber dalam webinar ini, serta kepada seluruh peserta webinar Gamal Institute yang kami hormati dan banggakan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang luas untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai langkah strategi menjadi eksportir vanili profesional di era global. Seperti yang kita ketahui bersama, potensi vanili Indonesia di pasar dunia sangatlah besar. Namun, tidak semua pelaku usaha mampu menembus standar ekspor internasional yang sangat ketat. Untuk menjadi eksportir profesional, diperlukan pemahaman yang baik mengenai standar kualitas produk, regulasi ekspor, serta strategi membangun jaringan bisnis yang berkelanjutan. Melalui langkah yang tepat, vanili Indonesia dapat bersaing di pasar global dengan nilai jual yang lebih tinggi dan reputasi yang kuat. Topik menarik ini akan dipaparkan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Ikram. Dalam webinar ini, beliau akan menyampaikan materi yang mencakup strategi mempersiapkan produk vanili sesuai standar ekspor internasional, sekaligus tantangan dan peluang ekspor vanili di pasar global, serta apa saja langkah-langkah praktis dalam membangun jaringan bisnis ekspor yang berkelanjutan. Mohon izin, sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Bagi para peserta, dimohon untuk menonaktifkan audio selama moderator dan pemateri berbicara. Lalu di akhir sesi akan ada diskusi dan dipersilakan bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa memanfaatkan fitur Zoom berupa raise hand, mengaktifkan audio, maupun menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ikram. Selamat pagi Bapak, apakah Bapak sudah ada di Zoom? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para peserta. Terima kasih untuk moderator. Siap. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Sudah saya persiapkan beberapa hari ini, khusus waktunya. Terima kasih, kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana Bapak, apakah Bapak sudah siap untuk memaparkan materi pada hari ini? Insya Allah sudah siap, tinggal nunggu aja. Oke? Baik, jika memang sudah siap, kami persilakan kepada Bapak untuk memaparkan materi selama 30 menit ke depan. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih sebelumnya untuk semua partisipan yang sudah hadir di forum Gamal kali ini. Terima kasih banyak.
Terima kasih juga untuk moderator yang sudah memaparkan sedikit banyak tentang saya. Terima kasih untuk Gamal Institute yang masih mempercayai saya untuk menjadi pembicara untuk di Gamal Institute. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Ikram. Nama saya di dunia vanili lebih terkenal dengan sebutan Ikram. Saya berkecimpung di dunia vanili kurang lebih sejak tahun 2019, lebih fokus ke sana. Awalnya saya kenal vanili sekitar tahun 2008, tapi terjun fokus di 2019. Saya adalah salah satu putra daerah dari Maluku, dan kebetulan saya berdomisili di Maluku. Hasil rempah-rempah yang ada di Maluku itu lumayan banyak. Salah satunya adalah vanili, di samping produk rempah-rempah yang lain yang bisa disediakan. Mengapa saya jatuh cinta sama vanili? Karena saya lihat vanili itu dia unik dan kita eh, bisa langsung ekspor sendiri ke luar negeri, tidak perlu dalam jumlah banyak, ya paling sedikit mungkin minimal 1 kilo, dan paling banyak saya pernah ekspor ke Amerika sebanyak 3 ton. Itu tidak langsung 3 ton, tapi parsial ya, per 200, per 200, per 200, ada juga yang 500, ada juga kadang 100, tapi secara total yang saya kirim ke Amerika Serikat itu kurang lebih ada 3 ton. Di samping ke beberapa negara yang lain, ya, yang termasuk Kanada, ke Rusia, ke Singapura, ke Thailand, ke Iran, ke Abu Dhabi, Jerman, Inggris, dan beberapa negara yang lain. Untuk pengetahuan rekan-rekan semua, dunia ekspor-impor itu adalah dunia yang sangat luas ya. Cuman kita perlu mempersiapkan langkah-langkah yang harus disiapkan dari awal kita ingin ekspor, khususnya komoditi vanili. Yang pertama sekali yang harus disiap itu harus mempunyai, menurut saya, pengalaman saya pribadi, kita harus membuat dulu website. Itu dasar dari semua kegiatan yang mau dilakukan untuk terjun ke dunia ekspor impor, kita harus punya website. Disarankan untuk membuat website perusahaan kalau boleh. Kalau tidak, ya harus punya website pribadi. Namun, karena kita fokus mau jualan, saya pikir akan lebih baik kalau kita bisa membuat website perusahaan. Misalnya saya www.rpmindonesia.com. Nah, kenapa saya menggunakan .com? Karena .com itu lebih universal ya, karena beberapa kode di belakang ada yang .id, apa segala .org segala macam, itu dia kurang universal. Jadi hanya orang-orang tertentu saja atau berminat. Tapi kalau biasanya menggunakan .com di belakang, itu akan lebih universal. Siapapun bisa mengakses dan dari negara manapun bisa diakses. Nah, untuk pengetahuan Bapak dan Ibu-Ibu, serta rekan-rekan yang lain, website harus dibuat saja. Isinya tidak perlu bagus-bagus. Yang penting ada website, bisa memperkenalkan diri, baik diri dan juga perusahaan, terutama perusahaan dan produk-produknya. Kenapa? Karena buyer-buyer dari luar itu biasanya mereka mengecek kapan website ini dibuat. Kalau umpamanya kita baru memperkenalkan, misalnya sekarang saya buat websitenya dari 2019, saya baru mau ekspor 2025 misalnya, kan itu terlalu seperti kurang, bobotnya kurang kuat. Jadi ini perusahaan berarti baru dibuat. Tapi kalau udah lama, bertahun-tahun, berarti punya nilai jual. Terus yang kedua, Bapak Ibu juga harus mempersiapkan sumber bahan baku, atau yang paling bahasa kerennya itu harus punya seller yang baik. Artinya seller itu yang bisa dipercaya, bisa bekerja sama, dan bisa menyiapkan apa-apa kebutuhan kita. Misalnya gini, Bapak Ibu, banyak kejadian rekan-rekan pemula itu ada ketemu buyer, Pak, misalnya Pak Fikram, saya butuh vanili 1 kilo. Baik, Bapak ambillah salah satu
supplier Bapak atau Ibu dari salah satu supplier yang menyediakan 1 kilo. Nah, sebelum Bapak mengirim ke barang itu, Bapak pastikan dulu supplier itu bisa menyediakan berapa banyak. Misalnya, Pak ini bisa sedia 1 tahun, 1 bulan berapa banyak. Kalau cuma hanya kapasitasnya 100 kilo, ya kalau menurut saya jangan coba-coba gitu loh. Karena kalau dikirim ke luar negeri, nanti pertanyaannya tuh akan sederhana aja. Anda bisa menyiapkan saya 1 bulan berapa ton? Dia nggak nanya lagi berapa ratus kilo, tapi dia nanya berapa ton. Nah, kenapa begitu? Kalau supplier Ibu itu hanya menyediakan 1 bulan 100 kilo, dia khawatirkan pada saat ada permintaan melonjak sebanyak 1 ton, Bapak akan kelabakan, Bapak Ibu akan kelabakan untuk mendapatkan vanili sebanyak 1 ton itu. Nah, akhirnya terjadilah kerancuan. Kerancuan itu di mana? Di mana vanili itu akan diambil dari beberapa sumber yang berbeda. Misalnya 100 kilo, 1 ton, dari si A 100 kilo, dari si B 50 kilo, dari si C 200 kilo, digabung. Nah, waktu dikirim, itu akan berbeda-beda kualitasnya. Itu yang sangat dikhawatirkan, dan itu yang seringkali terjadi di rekan-rekan, pada rekan-rekan lain yang mengirim vanili. Adapun kualitas vanili itu sebenarnya kalau saya selalu mengatakan itu request by order ya. Jadi dari si buyer maunya kualitas seperti apa yang mau disiapkan. Contoh, vanili yang saya tahu itu, yang saya pemahaman saya, vanili itu ada 5 kelas. Jadi ada kelas gourmet atau grade A, ada grade B, ada grade C, ada juga yang ekstra, ada juga yang eh, yang pecah-pecah gitu. Jadi tergantung buyer mana yang mau ambil. Nah, biasanya untuk penggunaan vanili atau pesanan vanili tergantung benua negara yang memesan vanili. Jadi negara yang pesan vanili misalnya benua Eropa, benua Amerika, benua Asia. Asia itu China, Singapura, Thailand, Bangkok, Myanmar. Nah, itu mereka kebutuhannya agak berbeda. Nah, kalau yang dari benua Asia, benua Afrika, dan eh, Arab itu lain lagi permintaan. Kira-kira begitu. Jadi yang paling penting Bapak harus menguasai sumber bahan baku, sumber bahan vanili yang mau Bapak siapkan. Syukur-syukur Bapak Ibu pengetahuan tentang vanili. Nah, kalau untuk pengetahuan tentang vanili, saran dari saya dan pengalaman saya pribadi, baiknya Bapak Ibu menanam vanili dulu. Ada di rumah 1 atau 2 pohon, jadi bisa tahu bentuk vanili seperti apa, bahan bakunya seperti apa, dan Bapak Ibu juga sebaiknya juga mempelajari bagaimana memproses vanili itu dengan baik dan benar. Karena kalau vanili umumnya yang dari petani itu rata-rata, pengalaman saya pribadi khusus di Maluku, itu kebanyakan tidak masuk kualitas ekspor, masih sebatas masuk hanya kualitas ekstrak. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tahu mana kualitas vanili yang bagus, mana yang tidak bagus. Biasanya itu dari, kalau saya pribadi pengalaman saya selama ini dari proses vanili. Namun bisa juga Bapak Ibu tidak perlu seperti melewati proses itu, bisa juga langsung menjadi pemain lokal. Pemain lokal dalam hal ini jual beli atau menjadi pengepul lokal, baik lokal maupun nasional, sehingga Bapak Ibu bisa terbiasa mempelajari kualitas vanili seperti apa. Kembali lagi ke basic yang tadi. Untuk ekspor impor, saya pikir tidak terlalu sulit ya. Jadi kalau untuk pengalaman saya sampai hari ini, kita harus komitmen dengan komoditi yang mau kita kirim. Kalau dari buyer minta, Pak Fikram, saya butuh vanili grade A, panjang size 18, 17, 18, kadar air sekian, itu kita harus komitmen seperti itu. Jangan pernah kita coba-coba keluar dari jalur itu. Kenapa? Begitu kita kirim barang, nah itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Yang ditakutkan, kita tidak dihubungi lagi, atau tidak ada lagi repeat order. Yang paling parahnya, alasan kita di blacklist. Kita nggak dianggap sebagai pemain vanili yang kompeten.
Untuk pengalaman yang lain, mungkin Bapak Ibu bisa belajar ya di dunia family, baik bisa dilihat di beberapa medsos-medsos yang lain, apakah itu misalnya di YouTube, bisa di TikTok mungkin. Cuman akan lebih baik lagi menurut saya bergabung di komunitas perfanilian ya. Perfanilian ada beberapa komunitas yang ada itu, termasuk PPI, beberapa. Kebetulan saya juga mewadahi beberapa grup vanili, baik petani vanili Indonesia maupun forum petani vanili Indonesia maupun Privet Vanili. Itu ada beberapa grup yang saya buat. Jadi itu untuk menampung beberapa rekan-rekan yang memang kompeten dan antusias di dunia pervanilian. Mungkin paparan sementara yang bisa saya sampaikan itu aja. Waktu dan tempat pun saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Silakan moderator. Baik, sebentar Bapak. Alhamdulillah kita telah menyimak bersama pemaparan materi dari Bapak Muhammad Ikram. Untuk melanjutkan agenda, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand, mengaktifkan audio, ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Baik Bapak, mungkin sambil menunggu para peserta bertanya, saya ingin bertanya lebih dahulu ya Pak. Kebetulan saya ini mahasiswa dan masih kuliah, namun saya mempunyai minat dan ketertarikan di bidang ekspor. Sebentar Bapak, saya lihat pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi dari apa yang saya ketahui, ada berbagai pendapat yang berbeda terkait memulai ekspor. Ada yang bilang bahwasannya bagi pemula yang baru mau terjun di bidang ekspor, itu bisa dengan membuat perusahaan perorangan, tapi ada yang bilang juga bahwasannya untuk membuat perusahaan itu harus ada pabriknya. Jadi langkah lainnya ya kerjasama dengan membantu supplier dengan menggunakan skill dan kemampuan kita. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih solusi bagi para pemula yang ingin terjun ke bidang ekspor dan hanya bermodalkan pengetahuan dan modal yang masih minim, supaya kami tuh jadi lebih tahu alur dan fakta di lapangan seperti apa, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, menarik dan bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk ekspor, langkah-langkah untuk ekspor impor sebenarnya saya suka menggunakan dua analogi. Sebenarnya dibuat sederhana bisa, dibuat rumit bisa. Tujuan maksudnya dibuat sederhana itu kita tidak bisa mengekspor atau tidak bisa menjelaskan terutama vanili, khususnya vanili, komoditi vanili, kalau kita nggak kenal dengan vanili. Vanili itu apa sih sebenarnya? Buat apa saja itu vanili digunakan, terus kemudian dari mana saja sumbernya, dan bagaimana kualitas vanili yang bagus. Saya pikir itu dulu yang dikuasai, dasar dikuasai dulu. Kalau ekspor impor, untuk mendirikan PT atau PT perseorangan itu tidak mutlak, itu tidak harus. Hanya saja sebagai legalitas dari pembeli luar negeri, mereka kurang percaya sama kita kalau kita cuma menggunakan nama pribadi. Kalau kita menggunakan perusahaan, mereka bisa ngecek, track record kita bisa lihat sejak kapan ini berdiri. Nah, kalau ada legalitas itu, baru mereka biasanya agak tertarik. Terus kemudian, kita juga harus menyiapkan tuh, misalnya saya pribadi punya perusahaan, ya harus ada uji lab-nya, harus ada pernah kirim kemana aja, gitu. Itu bagian dari yang harus disiapkan. Kalau masalah yang rumit, ya nanti masalah dokumen-dokumen, kadang itu beberapa eksportir muda atau eksportir pemula itu bingung, Pak. Itu kan nanti mereka minta dokumen-dokumen yang lain, misalnya dokumen FDA, dokumen segala macam.
Tidak seperti itu sebenarnya. Kalau seperti itu, misalnya dan dokumen yang lain, itu sebenarnya, maaf ya, itu bukan buyer. Itu yang nanya itu bukan buyer. Itu masih sebatas trader. Kalau bayar langsung, dari pengalaman saya selama ini yang saya ketemu, itu pertanyaan mereka cuma sederhana. Anda punya family, bisa siapkan berapa banyak, kapan bisa Anda kirim. Udah itu aja. Mereka nggak nanya masalah surat atau dokumen yang lain, mereka sudah siapkan. Mereka hanya melihat seberapa baik kita bisa menjembatani kebutuhan mereka. Pak, misalnya, Pak Fikram saya butuh 10 kilo. Ya udah, kita tinggal kirim besok. Biasa kita kirim 10 kilo, kirim data yang saya sampai hari ini, selama pengiriman saya ke luar negeri, sebanyak 33 ton itu juga, tidak ada dokumen yang lain. Saya hanya menyiapkan dokumen fitosanitari sama karantina, sama surat uji lab. Udah itu aja. Sisanya dihandle sama mereka. Dalam hal ini dibayar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari peserta nih Pak di kolom chat. Hal apa yang paling menentukan keberhasilan Bapak saat pertama kali menembus pasar internasional? Baik, terima kasih. Pertanyaan ini bagus sekali dan sangat menarik. Bagaimana cara kita menembus pasar internasional? Sebelum kita menembus pasar internasional, sebenarnya yang harus Bapak bangun itu adalah image. Image Bapak sebagai pengusaha atau pemain family. Kebetulan dalam hal ini saya nama Muhammad Ikram, nama keren saya di dunia family adalah Ikram. Ikram itu diambil dari kata family dan Ikram. Seberapa baik nama Anda di lokal Indonesia? Seberapa baik nama Anda di komunitas family? Seberapa baik nama Anda dikenal di dunia medsos, khususnya di dunia perfanilian. Dan seberapa baik produk yang bisa Anda sediakan. Karena itu akan berpengaruh. Nah, tapi yang lebih utama tadi yang saya sampaikan, kalau kita ingin menembus pasar internasional, dasar pertama kali yang diperiksa oleh orang luar negeri, khususnya buyer, kita harus punya website. Itu nomor satu. Harus punya website. Suka tidak suka harus punya website. Kalau belum mampu buat website, misalnya saya rpmindonesia.com, kalau belum bisa berarti kita numpang di websitenya siapa. Cuman secara materi, secara pribadi, kalau website kita itu masih menumpang, kita dianggap kurang bonafide. Berarti masih belajaran. Kira-kira begitu. Kita tidak harus menampilkan bahwa kita masih belajar, walaupun kita masih belajar, tetapi kalau kita tampang profesional, dalam hal ini websitenya sudah ada dan sudah tampilan bagus, terutama menggunakan ekor belakang itu .com, saya pikir itu akan lebih menarik. Dan kemudian harus punya metode yang lain penunjang, misalnya punya poster-poster, punya TikTok, punya Facebook, pokoknya bentuk yang lain, banyak. Itu harus ditunjang. Kebetulan saya juga punya YouTube. Jadi YouTube saya itu khusus membagi pengalaman dan cerita tentang vanili. Itu akan diperiksa sama calon buyer. Nah, kadang saya pernah pengalaman saya ketemu salah satu buyer dari Thailand, itu dia ketemu saya bukan karena kontak nomor WhatsApp, enggak. Dia buka-buka YouTube, cari Indonesia, dan ketemu saya di situ pemain vanili. Ada nomor kontaknya di sana, saya dihubungi, dan terjadi transaksi. Demikian. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang masih ada pertanyaan, diperbolehkan untuk raise hand, mengaktifkan audio, maupun menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Lanjut Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana sih cara supaya buyer itu yang sedang bertransaksi dengan kita tuh tidaknya bisa melunasi 50% bahkan 100% gitu sebelum barangnya dikirim ke pihak kita.
Secara kalau misalkan yang baru terjun, pasti modal yang ada kan nggak terlalu banyak ya Pak. Nah, di sisi lain, bagaimana cara tahu bahwasannya buyer yang sedang berkomunikasi dengan kita itu amanah dan bukan buyer yang nakal atau nipu? Seperti itu Pak. Baik, Apakah cukup jelas? baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus dan menarik. Nah, mungkin saya berbagi pengalaman saya secara pribadi untuk dunia family export import. Alhamdulillah sampai hari ini semua buyer saya itu pelunasan 100% di depan. Cash before delivery, CBD. Nah, itu perlu jam terbang ya. Jadi jam terbang kita harus lumayan baik untuk negosiasi-negosiasi. Nah, itu juga harus belajar mungkin pada rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu yang lain, mungkin harus belajar ya bagaimana menguasai diri kita sendiri, self personalisasi. Jadi bisa mengaktualisasikan diri kita. Untuk pengamanan sebenarnya di dunia ekspor impor itu dimulai dari dunia lokal dulu. Cara untuk namanya verifikasi ya. Verifikasi itu misalnya gini, Pak Fikram, saya butuh vanili sekian kilo. Apa punya contoh? Nah, ini yang sering dilupakan sama seller, sama pemain-pemain vanili. Dia tidak punya stok vanili di rumah. Nah, tidak punya stok vanili di rumah, misalnya, ini bisa ditampilkan dulu mungkin video saya, barangkali. Nah, nggak kelihatan ya? Mana ya? Kamera, kan? Ya. Halo? Halo? Ya. Bisa kelihatan ya, moderator fotonya, video saya Bisa kelihatan di Bapak. situ nggak ya? Coba. Sudah muncul Bapak. Sudah muncul, kelihatan di situ. Sudah, Saya nggak sudah. lihat ya. Sudah. Nah, ini kelihatan vanilinya? Kelihatan Bapak, ada 2 vanili. Ya, ya, 2 vanili. Nah, ini yang sering terjadi di para pemain vanili, khususnya yang mau main ekspor impor. Nah, begitu ditanya sama buyer mana barangnya, nah, nggak punya. Nah, ini jadi masalah. Gitu. Vanilinya mana misalnya? Nah, ini ada vanili. Mana vanili ekstraknya? Ini ada vanili ekstrak. Mana vanili bubuknya? Ini ada vanili bubuknya. Mana vanili pastanya? Ini ada vanili pastanya. Misalnya gitu. Mana yang liquid? Mana yang itu? Itu yang sering kelabakan sama si seller atau pemain vanili, khususnya vanili ekspor. Buyer tidak akan percaya kalau kita hanya mengirimkan gambar, foto, dan video. Dia butuh gambar yang real. Dia butuh kutu yang nyata, gitu. Jadi bukan cuma sekedar gimmick, bukan cuma sekedar maaf ya omong doang, bukan cuma sekedar basa-basi. Jadi harus ada yang bisa ditampilkan ke buyer, gitu. Demikian. Jadi kalau tadi ditanyakan untuk bagaimana untuk kita pemula bisa dapat 100%, ya tergantung negosiasi kita dengan si buyer. Gitu. Bagaimana cara kita menjelaskan ke buyer bahwa produk yang kita punya ya seperti itu. Untuk harga masalah pembayaran di depan 50%, 25%, 50%, saya pikir tergantung negosiasi dengan calon buyer, bagaimana kebiasaan yang mereka lakukan. Namun, kadang kita, seller, itu panik atau tidak terbiasa. Ini kembali lagi ke jam terbang ya, kembali ke jam terbang pemain family. Bagaimana cara mereka menjelaskan diri produk kita pribadi ke buyer. Pada dasarnya, buyer itu harus mengikuti apa yang kita mau. Aturan yang kita biasa siapkan. Misalnya contoh, Pak Fikram, saya mau vanili 10 kilo. Baik, Pak. Cara pembayarannya, kalau yang saya lakukan selama ini adalah CBD. Cash before delivery. Jadi, kalau cash before delivery itu,
bayar dulu sebelum barang dikirim. Berapa persen? Saya biasanya langsung to the point, 100% di depan. Saya kirim nomor rekening saya, mereka kirim uangnya, begitu uang masuk semua, itu langsung transaksi. Itu berlaku untuk yang 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo, bahkan 10 ton. Jadi kalau kita yang tidak terbiasa, biasanya si buyer itu yang mendikte kita, udah Pak, barang dikirim dulu, nanti udah keluar, sudah sampai baru saya bayar. Jangan coba-coba dilayani. Itu akan berbahaya buat kita, kecuali udah kenal baik, sahabat karib atau teman. Tapi menurut saya tetap berisiko. Apalagi yang ada bilang, ya ada juga yang mengatakan, udah Pak, nanti keluar nomor resi, baru dibayar. Boleh, nggak ada masalah. Kalau itu Bapak dan Ibu punya produk sendiri. Nah, bagaimana kalau produk itu dari tempat lain? Misalnya dari supplier. Apakah bisa supplier menyediakan barang untuk kita tanpa dibayar? Nah, itu jadi pelajaran buat kita. Demikian, Andi Aditya. Ya, silakan. Ya, lanjut, silakan. Apa yang mau ditanyakan lagi? Mumpung. Oh iya, maaf. Lupa diaktifin Ya. audionya. Timut. Yang Baik, Pak. lain tidak ada yang bertanya, berarti yang ikut seminar ini sudah pada pandai semua mungkin ya. Jadi nggak perlu lagi bertanya. Jadi saya cuma hanya memaparkan sekilas saja. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain itu lebih paham ya. Ada yang bertanya nih Bapak di kolom chat, saya bantu. Baik. Jadi, hal apa yang paling menentukan, itu tadi udah ini sudah pertanyaannya. Sudah. Ya itu aja, kalau untuk ya mungkin saya tambahkan ya sambil mengisi sambil menunggu pertanyaan yang lain masuk. Eh, jadi untuk ekspor impor itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang sulit itu menurut saya kita punya produk apa tidak. Kalau kita tidak punya produk sebanyak yang ada, barangkali mungkin rekan-rekan Bapak Ibu bisa menyiapkan vanilinya, khusus vanili ya, kebetulan komoditinya vanili. Jadi bisa menyiapkan dulu di rumah atau di tempat vanili-vanili yang mau dijual. Kalau memang belum mampu menyiapkan semua seperti ini pasta, ini ekstrak liquid atau ekstrak yang alkohol dan non alkohol, atau bisa menyiapkan eh, pastanya, terus non alkohol sama bubuk, sama packing vanili yang sudah di packing seperti ini misalnya. Nah, kalau tidak bisa semuanya, setidaknya Bapak dan Ibu punya vanili yang sudah disiapkan untuk ditawarkan ke calon konsumen, itu harus ada. Jadi begitu konsumen bertanya ke kita siap menjawab. Namun yang paling dasar lagi, kita harus mempelajari dulu dunia vanili. Apa itu vanili, atau penggunaannya kemana, bagaimana kualitasnya, bagaimana bentuknya, bagaimana cara penanganannya, dan lain-lain hal tentang vanili. Harus explore vanili sebanyak yang bisa kita tahu. Sehingga, dan satu lagi nih, yang paling sering terjadi di rekan-rekan dunia vanili khususnya, kagok. Kagok karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari buyer. Kenapa tidak bisa menjawab pertanyaan dari buyer? Seperti gini, Pak, saya boleh tanya harga vanili berapa? Bentar ya Pak, bentar ya Pak, saya cek dulu. Nah, itu tidak boleh. Itu dianggap berarti kita bukan pemain profesional. Kita masih belajaran atau tampaknya, mohon maaf sebelumnya, kita dianggap sebagai moderator abal-abal, moderator yang belum mengerti tentang dunia ini. Ditanya harga berapa, belum bisa jawab. Ditanya mana barangnya, bentar Pak, saya tanya dulu. Ah, itu nggak boleh. Atau saya kirim gambar, nggak boleh. Itu menurut saya kurang menjual. Sebagai pemain vanili khususnya untuk ekspor itu kurang menjual. Karena bukan hanya kita yang menjual barang atau menawarkan barang. Di luar sana banyak sekali yang menawarkan barang. Jadi kalau kesempatan itu tidak kita ambil waktu itu juga, saya pikir itu akan menyia-nyiakan kesempatan kita. Mungkin itu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mumpung masih ada waktu dan kesempatan.
Nah, nomor kontak saya nanti bisa dihubungi ya via itu. Ibu moderator mungkin bisa dicantumkan kartu nama saya Boleh Bapak, di chat bentar saya biar, catat terlebih biar dahulu. nanti kalau ada yang mau menghubungi silakan, atau juga bisa menghubungi Gamal Institute di grup ini untuk mengetahui atau ada pertanyaan lanjutan yang memang belum sempat ditanyakan, nanti bisa ditanyakan lagi. Baik Bapak, boleh diberitahu nomor Bapak? Akan saya Ya, mulai catat. ada kartu nomor saya kalau nggak salah. Kenapa Sudah Bapak? saya kirim. Oh, 821 821 9815 9815 9816. 9816. Baik, Oke. saya kirim. Standarisasi. Nah, itu ada. Oke. Standarisasi apa yang dipakai untuk menentukan kualitas sesuai dengan pasal IKMA apa saja? Parameternya juga tidak ada. Oh, baik. Jadi baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Standarisasi apa saja yang dipakai untuk menentukan kualitas sesuai dengan pasar ekspor? Baik. Untuk pasar ekspor kita bagi untuk beberapa wilayah ya. Saya sebutkan benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, dan benua Afrika. Dan Saudi Arabia. Jadi masing-masing benua punya kriteria masing-masing. Kalau benua Eropa itu lebih banyak cenderung mereka meminta kualitas vanili gourmet atau yang kualitas standarnya kadar air vanili di kisaran 30% sampai 40% maksimal. Panjang vanili yang mereka inginkan rata-rata di ukuran 16 cm sampai 20 cm. Tetapi biasanya yang saya lakukan ekspor ke mereka itu standarisasi panjang 18 up. Jadi di antara 18, 19, 20. Nah, tergantung si buyer. Maunya seperti apa. Kalau dia cuma ngomong 18 up, berarti itu antara 18 sampai 20. Tapi kalau dia ngomong 18 aja, ukuran 18 cm, berarti hanya di kisaran 18 cm. Naik sedikit atau pas. Kalau turun nggak boleh. Turun dari 18 nggak boleh. Itu standarisasi. Kalaupun kualitas, itu adalah kualitas vanili ekspor. Kualitas vanili ekspor itu dia spesifikasinya ya, yang lebih spesifik itu dia harus bersih dari misalnya dari jamur. Dia harus mulus, tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada luka. Dia harus berminyak, dia harus lentur, dan dia harus higienis, bebas dari bahan-bahan lain. Nah, untuk sampai ke sana, bagaimana caranya? Biasanya vanili divakum. Ini kebetulan saya punya contoh yang sudah divakum. Ini contoh kecil ya, divakum. Kurang lebih seperti ini. Vakumannya seperti ini, kalau kelihatan. Nah, dia seperti ini. Ada juga yang kebetulan yang kilo sudah habis, dan saya kirim. Atau di packing kayak gini, misalnya. Ini perlu diperhatikan ya. Kira-kira begitu. Kalau yang lain, saya sih sebenarnya lebih banyak istilahnya saya itu request by order ya. Jadi atau ya request by order by request bisa jadi seperti itu. Jadi tergantung permintaan buyer seperti apa. Nah, kalau benua Asia, Jepang, China, Hong Kong, Singapura, Thailand, Myanmar, dan Bangkok itu mereka cenderung menggunakan vanili ekstrak yang kadar airnya biasanya di antara 15 sampai 20 kadar airnya. Kenapa? Kebanyakan mereka dipakai buat campuran, racikan buat campuran obat. Itu vanili akan dikeringkan, akan dibuat bubuk. Itu aja sih kalau standarisasi tidak tergantung buyer. Buyer maunya seperti apa. Jadi untuk yang lebih detailnya nanti bisa ditanyakan lebih lanjut, atau mungkin bisa chat saya di nomor yang saya sampaikan. Demikian, Bapak Ibu, atas pertanyaannya yang bisa saya jawab, kurang lebih nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain mau bertanya lagi, silakan. Baik, jika Bapak dan Ibu sekalian masih ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya ya. Bapak, saya mau bertanya. Semisal nih Pak, ada
perusahaan yang mau ekspor vanili dan ternyata setelah sampai eh, sana, baru ketahuan ada beberapa vanili yang reject atau nggak lulus quality control mereka. Nah, ibarat dari satu kontainer yang dikirim, vanila yang nggak lolos itu seperempatnya, Pak. Eh, Pada saat itu biasanya akan di-return atau refund, Pak. Dan kalaupun di-return, apakah ada ketentuan atau minimal persen dari produk yang terkirim dan ternyata mengalami reject supaya bisa mengajukan return tersebut? Dan bagaimana jika vanili tersebut nggak sampai minimal ketentuan return? Apakah solusinya dengan refund atau bagaimana, Bapak? Pertanyaan ini, pertanyaannya bagus, baik. Dan ini kasus yang sering terjadi di beberapa rekan. Alhamdulillah saya belum. Jadi biasanya kita kalau main vanili sebelum kirim ke luar negeri itu ada namanya testing. Testingnya itu atau mereka itu pesan pertama 1 kilo atau 10 kilo atau 1 kilo. Kemudian akan dikirim. Kalau sudah rutin dari 10 naik 50 naik 100, nah baru dia mulai kena tontonan. Itu tadi yang saya sampaikan di awal. Jika vanili sumbernya dari sumber yang berbeda, itu dipastikan akan sampai di sana itu akan terkontaminasi, tercampur dengan barang yang lain, sehingga akan mengganggu dan mempengaruhi vanili yang sudah proses. Jadi kembali lagi ke dasar, ke basicnya. Harus mengetahui, harus punya produk, harus punya barang yang seragam, yang kualitasnya dari satu sumber. Kalau dari sumber berbeda-beda, nah biasanya kita kumpul di tempat penampungan, misalnya di gudang saya, atau di rumah saya, atau di perusahaan saya. Setelah kita kirim, itu kan barang tercampur, walaupun di vakum, nah, atau kita campur di rumah, sebelum pengiriman, kita sudah campur semua di rumah, baru di vakum. Nah, ini yang repot. Kalau tercampur itu, bagaimana caranya kita memeriksa? Nggak ada. Nah, biasanya untuk buyer-buyer, setiap pengiriman satu produk itu harus ada uji labnya. Jadi misalnya gini, pengiriman 1 ton. Nah, saya udah uji lab dulu nih. 1 ton ini barangnya udah saya uji, ambil sampel sekian banyak, kita uji lab, ini barangnya. Itu untuk mengcounter. Jika seandainya mereka berkata, "Loh, Pak, barangnya kenapa tidak sesuai?" Ini kan sudah sesuai dengan sampel yang dibuat. Untuk masalah return atau masalah diganti, itu tergantung kebijakan dari si buyer sama si seller. Tapi sejauh pengalaman saya, selama itu tidak terlalu banyak, itu biasanya akan diamankan saja. Biasanya akan tetap diterima karena itu masih bisa di average-kan ya, dirata-ratakan. Itu tergantung kebijakannya. Jadi ada yang minta return, nah itu return itu bisa juga harganya langsung dipotong atau kita ganti komoditasnya, kita ganti dengan barang pengiriman baru yang mau kita kirim. Misalnya tadinya 1 ton, ada kerugian 200 kilo, ya kita ganti 200 kilo. Itu hal-hal yang kadang tidak dipahami oleh para eksportir. Vanili itu kalau ekspor, itu kalau dapat lumayan banyak untungnya, tapi kalau salah lumayan banyak juga bonyoknya. Kenapa? Nih, saya kasih bocoran ini ya, buat rekan-rekan, Bapak Ibu yang baru, itu informasi terakhir kemarin, itu ada vanili sebanyak 70 ton dikembalikan dari Amerika Serikat ke Indonesia. Saya nggak perlu sebutkan dari mana bahannya, tapi dikembalikan terkontaminasi zat pestisida. Itu otomatis harus dikembalikan lagi ke Indonesia. Dikembalikan ke Indonesia itu sudah bukan untung lagi, sudah rugi. Berapa biaya pengiriman dari sana dikirim balik ke Indonesia. Kemudian kualitas barang itu kalau sampai di sini, kalau dibersihkan, ya kemungkinan besar kualitasnya akan menurun. Jadi untuk pengembalian refund segala macam itu, saya pikir itu biasa, dan itu bisa saja tergantung dari Bapak Ibu negosiasi dengan mereka. Demikian.
Baik Bapak, ini ada pertanyaan dari BK. Jika kadar air tinggi seperti lebih dari 25%, bagaimana bentuk bahan kemasan yang dipakai? Apakah perlu penanganan khusus seperti suhu dan humidity selama proses pengiriman oleh pihak pengirim atau forwarder? Baik. Saya kirim ke India ya. Entah, saya kirim ke India. Baik Bapak. Saya kirim bentuk pengemasan ya. Nanti di sharing ya Mbak ya. Mbak siapa nih? Mbak? Moderatornya ya. Bentar. Untuk pengepasan vanili, jika kadar air tinggi. Kadar air tinggi 25% ini sebenarnya belum tinggi sih. Kadar air tinggi itu 40% ya, 45%. 25%. Bagaimana bentuk bahan kemasan yang dipakai? Bahan kemasan yang dipakai tergantung dari request. Biasanya request dari si calon buyer. Saya akan kirim ke Mbak Nadia dulu. Tergantung buyer ya. Biasanya bentuk vakum, coba yang di atas tadi Mbak, mana ada. Nah itu ada gambarnya itu. Yang ini, yang ada gambar foto saya sama settingannya. Coba dilihat. Nah itu bentuk settingannya seperti itu. Jadi untuk pengiriman pengemasannya biasanya menggunakan plastik vakum. Ada yang menggunakan 1 kilo, ada juga yang menggunakan 5 kilo, ada juga yang setengah kilo. Tergantung kebutuhan buyer. Tergantung buyer yang mau seperti apa. Tapi umumnya kalau vanili sudah divakum dalam bentuk ini, saya kirim Mbak Nadia nanti tolong disampaikan ya ke grup ya. Ya. Nah itu pengepakannya seperti itu. Coba dilihat, disampaikan, dimasukin ke chat ya biar dilihat sama rekan-rekan. Sudah masuk? Sudah Bapak, sudah dibantu share screen. Sudah masuk. Sudah ya. Nanti saya kirim. Saya kirim ke ini. Kirim Mbak. Nanti bantu di. Ya di pengepakannya seperti itu. Jadi di packing per 1 kilo, setengah kilo atau 5 kilo, tergantung buyer. Jadi selama pengepakan itu vanili itu akan aman dan kalau boleh tahu itu vanili selama di packing seperti itu bisa bertahan selama 15 tahun. Masalah pengiriman ke luar negeri biasanya menggunakan 2 armada. Kalau yang bagus supaya dia lebih aman, untuk vanili yang di packing kebanyakan menggunakan via udara. Jadi dia lebih cepat dikirim, lebih aman, lebih terjamin juga proses sarangnya. Kira-kira begitu. Itu saya kirim Anindya nanti itu saya kirim gambarnya ya, bisa dimasukkan ke chat itu biar nggak salah, biar bisa dilihat sama rekan-rekan kira-kira seperti apa barang itu. Sudah saya kirim. Masukin lagi ke chat ya Pak. Sudah ya dikirim. Kalau bahan kemasan itu ya, terus biasanya kalau untuk pengiriman selama ini pengalaman saya kirimnya bentuknya dia dalam bentuk ini. Nah ini saya pengirimannya seperti ini. Coba dilihat mungkin saya dikirim. Maaf Pak, mau tanya Pak. Silakan. Baik Itu Pak. yang gambar itu, yang di vakum itu, kadar airnya berapa itu? Itu tergantung Pak. Bukan, Tergantung yang banyak. dikemas ini. Itu kadar air 25-30%. 30-35% Pak. Wah, cukup tinggi ya Pak ya? Tinggi. Karena dia selama perjalanan
itu harus dijaga kelembapannya, Pak. Kalau terlalu kering, minyaknya sudah nggak ada. Ini tergantung buyer ya. Jadi kalau gambar yang dikirim, nah itu ada gambar. Kalau kalau bayarnya itu bahkan itu kurang tinggi, Pak. Kalau 25%, Pak. Kalau saya pernah kirim ke Rusia itu sampai 38%, Pak. Itu kirim pakai udara atau pakai laut? Pakai udara, Pak. Ya, Oke, udara. kalau Pakai, udara kan singkat ya. Mungkin masih ya. oke. Kalau pakai laut itu kayaknya bermasalah itu, Pak. Sampai di sananya. Kalau pakai laut itu bisa bermasalah, Pak. Karena suhunya kan harus dijaga, Pak. Kalau enggak kan bisa Betul. silakan. Nah, Bukan masalah tapi ya, tak, bukan masalah suhu aja, itu humiditas. Ya, itu betul, struktur betul, Pak. semua ini dalam kondisi ini itu disimpan dalam waktu lama itu akan ya akan saling ini bisa ini kita kan nggak tahu di dalamnya itu gimana ya mikroorganisme kan ada di sana walaupun oksigen Betul, betul, ya. sebagian sudah diambil, tapi di dalam vanilinya sendiri kan masih ada oksigen itu loh. Itu akan bereaksi itu kalau kalau apa kadar air begitu tinggi untuk Kalau, pengiriman. ya, oke, Pak. Baik, Pak. Jadi gini, Pak, saya jelaskan dulu, biar Bapak nggak salah, salah paham. Jadi vanili itu agak berbeda, Pak. Jadi vanili untuk kualitas. Kenapa dinamakan kualitas ekspor? Kualitas ekspor itu luar biasa, Pak. Itu sudah benar-benar melewati proses yang panjang. Jadi vanili yang dikirim itu adalah vanili yang terbaik. Biasanya dia tidak akan lagi mengalami perubahan. Kalau kita udah tentukan 25%, jadi 25% Pak duduknya, Pak. Kalau kita udah tentukan 35%, 35%. Nah, biasanya, biasanya para pemain nakal, ini yang tidak bertanggung jawab, rekan-rekan yang tidak bertanggung jawab, itu biasanya dicampur. Nah, itu yang tidak boleh, Pak. Nah, kalau kita sudah berani main ekspor, itu komitmennya bukan sama orang, Pak. Komitmennya 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 sama diri sendiri, Pak. Jadi kita benar-benar harus jujur sama diri kita sendiri bahwa barang yang kita kirim adalah yang terbaik, bukan barang yang dibuat-buat, gitu, Pak. Bapak, saya mau Sejauh yang tanya saya ya, lakukan, mengenai baik, Pak. kadar air itu dari pengalaman Bapak itu maksimal jika dikeringkan lah, proses pengeringan kan banyak ya. Itu Baik, jika dikeringkan sehingga terlihat seperti bentuk awalnya ya masih utuh ya. gitu ya, tidak banyak berubah ya. Maksimal atau minimal ya, minimal kadar air yang yang paling rendah itu bisa dicapai itu berapa? Pernah Bapak alami? Untuk Saya bisa nggak? pengeringan sekering intinya sekering-keringnya lah. Ya, ini contoh ya, Pak. Kelihatan, Pak, video saya. Dilihat di situ bisa ada kelihatan gambar vanili yang saya pegang. Mbak Andrea mungkin bisa dibantu videonya bisa biar kelihatan. Sudah saya bantuin, apakah video dari Bapak Ya, terlihat? ini enggak video saya sekarang ini kelihatan wajah saya kelihatan. Yang saya pegang vanili kelihatan. Ya, ya, Pak. Kelihatan, kelihatan Pak. Oke, kelihatan, Pak. Nah, Itu ini yang paling kering. yang belum, ini belum kering. Ini, Pak. Nih, vanili saya masih banyak ini, Pak. Pak ya, nih. Ini masih banyak, Pak. Ini ada yang kering, lebih kering lagi ada, Pak. Nih, saya ambil, bentar, Pak. Saya ambil yang lebih Videonya kering nggak lagi. kelihatan. Bentar ya, saya ambil. Ini lebih kering lagi, Oke. Pak. Ini. Kalau kering itu dipegang gini, Pak. Patah, Pak. Patah ya. Ditekuk patah. Ini paling kering. Ya. Kalau yang agak lentur, ditekuk begini tidak apa-apa, Pak. Ditekuk, balik lagi, normal lagi. Lebih basah lagi, lebih tinggi lagi kadar airnya. Digulung bisa, Pak. Digulung begini, nah ini digulung, dilepas lagi, lurusin lagi. Lurus lagi, Pak. Lentur ya dia ya. Itu lentur. Nah, Lentur kalau tidak lenturnya, begitu, kalau tidak kering banget. Kalau kering banget itu mungkin udah nggak lentur, Pak. Bisa itu. ya kalau kering banget itu patokannya itu sudah di 7 sampai 10%, Pak. Itu sudah Ya, tapi kering banget. tapi kan saya sih nggak tahu ya itu tergantung karakteristik buyer ya. Kalau saya Baik. sebagai buyer, saya mau beli, saya nggak mau angkut air banyak.
dulu juga Gini belia Pak, air gini. kita. Mas, Ah. baik, saya jelasin dulu Pak, saya jelasin biar Bapak juga salah paham. Jadi kalau Mas, Bapak selama ini main vanili atau baru main vanili, maaf? Kalau boleh saya tanya. Tidak lah, saya entusias saja itu. Baik ya, oke, antusias. Kalau vanili itu gini Pak, kalau kita, yang saya, baik saya pribadi, yang proses vanili, begitu vanili mencapai kadar air 40%, itu vanili kita simpan Pak. Setelah kita proses vanili, kurang lebih 3 bulan, setelah vanili sudah mencapai kadar air 40%, itu vanili kita simpan Pak. Sudah tidak kita proses lagi. Sudah tidak kita jemur lagi, sudah tidak kita panasi lagi. Itu vanili sudah kita simpan. Kita nunggu buyer. Buyer bertanya, Pak, saya butuh vanili. Kadar air 30%, baru vanilinya kita buat sampai mendekati kadar air 70%. Pak, saya butuh vanili kadar air 25%. Vanili kita turunkan sampai kadar air 25%. Bapak pakai cara apa supaya cepat melayani ini tuh untuk menurunkan Maksudnya kadar air? mengeluarkan kadar air diproses lagi Pak, diproses seperti biasa, diproses kayak dijemur, diangin-anginkan. Nah itu prosesnya Pak, karena vanili itu kalau saya suka menggunakan analogi. Kalau vanili bisa dikeringkan, apakah vanili bisa dilembabkan, bisa dinaikin kadar airnya? Bisa, tetapi membalikkan proses itu sudah tidak normal lagi. Biasanya kualitas vanili akan menurun. Mungkin kalau Kualitas saya kasih apanya? bocoran, gimana Pak? Kualitas apanya yang turun? Kualitas vanilinya Pak, konten vanilinya turun Pak. Yang tadinya mungkin 3,0, 3,7, nggak lagi 3,7, 2,5 konten vanili. Kandungan vanilinya Pak menurun. Karena bukan lagi minyak vanili yang dipakai, tapi sudah air yang dipakai atau minyak lain yang dipakai. Kalau untuk penaikan. Nah, Maksudnya, makanya maksud Bapak ini kadar vanili bisa berkurang jika proses pengeringan. ya, Selama proses pengeringan itu kadar vanili itu bisa berkurang, begitu? bukan. Kadar vanili tidak berkurang maksud saya. Kalau kadar vanili dari 40% diturunkan ke 25%, Itu kan, kadar vanili atau konten vanilinya itu tetap Pak. Bukan kadar air ya, bukan kadar oke. air, konten vanili. Kadar vanili Pak. Vanili Hmm. dari satu biji itu, satu utas seperti ini, itu nilainya turun, nilai kontennya turun. Jadi tidak misalnya 3,7 tidak lagi 3,7 bisa 3,5, 3,2. Kalau kita naikin kadar airnya, kalau kita turunkan tetap normal. Makanya pemain vanili yang profesional itu biasanya vanili di kadar air 35 sampai 40% itu vanili udah kita simpan, udah kita amankan. Tunggu request by order. Tinggal tunggu buyer maunya seperti apa kadar airnya. Kalau dia minta 25% bisa. Tapi ada juga pemain vanili yang sudah disiapkan di 25%. Ada juga yang sudah menyiapkan di 30%, ada juga yang menyiapkan di 35%. Tergantung kapasitas dan kemampuan masing-masing pribadi atau masing-masing perusahaan. Halo Bapak, Ya, silakan. ya, ya, ya. Am, Kira-kira begitu. ya, jadi yang saya tangkap maksud Bapak itu kadar vanili tidak akan berkurang selama proses pengeringan. Tidak akan berkurang, tidak akan berkurang. Tetap Pak, sama aja, tetap. Karena konten vanili atau kadar vanili selama vanili diproses dengan benar, kualitas super, dalam hal ini vanili tua yang diproses, vanili baik, dia akan tetap Pak. Yang tidak tetap itu, maaf ya Pak, ini ada saya belum ngomong ke dunia yang lainnya, saya ngomong yang umum aja. Kecuali nekat diakalin yang sudah kering 20%, kita naikin menjadi 30%. Bisa Pak, tapi itu konten vanilinya akan berkurang. Itu akan menggunakan cara-cara lain. Itu belum bisa saya bahas di sini. Nanti saja. Yang umum saja. Jadi, secara teori, vanili akan disiapkan di kadar air 25%, 30%, 35%, bahkan 40%. Tadi yang Bapak sebutkan, pemain nggak mau kirim air. Betul Pak, nggak kirim air Pak. Tapi pembeli juga macam-macam Pak. Ada yang mau kadar airnya tinggi. Bukan air itu Pak, itu konten vanili atau kandungan minyaknya itu masih tebal, masih banyak. Masih banyak sekali di dalam vanili. Demikian Pak penjelasan saya. Kurang Oke. lebih
Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak. Yang lain, Ya, Ibu, yang ada yang bertanya. ya, maaf saya lanjut ya Pak ya. Boleh, boleh. Jadi pengalaman Bapak selama ekspor ini, yang pembeli itu mencari apanya itu dari vanili ini? Tadi kan ada disebutkan ekstrak, ya kan? Atau Ya, mereka mungkin ada yang cari bentuknya atau saya sih kurang paham ya dalam hal ini. Biasanya kan kita membeli sesuatu, kita mengambil nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya untuk dimanfaatkan dari proses pembelian itu. Jadi dengan pasar ekspor itu, pembeli-pembeli itu apa yang mereka cari dari vanili ini? baik. Oke, baik. Eh, jadi pengertian vanili secara umum, yang orang umum tahu, ini adalah vanili. Seperti ini ya. Ini adalah bentuk vanili. Namun, vanili itu turunannya banyak, Pak. Jadi vanili itu turunannya banyak. Jadi ada yang bentuknya cair, liquid, atau ekstrak. Kita bilangnya ekstrak. Ekstrak ada dua. Ekstrak yang kering, vanili kering seperti ini, namanya ekstrak. Ekstrak. Nah, ini yang ada rapi, ada yang campuran, atau yang bentuknya seperti ini. Bentuknya cairan. Kalau yang ini bentuknya bubuk. Tergantung buyer, Pak, rata-rata. Kenapa? Kalau buyer yang nggak mau repot, biasanya mereka minta yang sudah jadi, Pak. Seperti ini, pasta, ini, bentuk seperti ini, atau yang sudah jadi bubuk. Nah, kalau pembeli yang mau proses sendiri, biasanya mereka akan minta vanili dalam bentuk kolong seperti ini. Nah, ini nanti sampai di negara mereka, baru mereka proses. Karena ada yang dijadikan bubuk, ada yang dijadikan pasta, ada yang dijadikan ekstrak liquid, ada yang dijadikan bahan yang lain. Gitu, Pak. Vanili Ya, digunakan untuk apa saja? Vanili banyak digunakan untuk bahan bakar, bahan baku makanan, misalnya bakery, kue-kue, ada buat obatan, biasanya dicampur seperti kayak susu bayi, obat-obatan yang rasa vanili, ada juga buat aromaterapi, ada juga buat parfum, ada juga buat minuman Coca-Cola, ada juga buat yang lain. Banyak penggunaannya, Pak. Tapi secara umum, vanili yang mereka cari adalah, yang kita tahu adalah vanili berbentuk polong seperti ini. Kalau yang berbentuk turunannya itu tergantung dari permintaan buyer. Seperti kemarin yang saya kirim ke Bangkok, itu mereka minta yang sudah berbentuk ekstrak liquid, non alkohol. Demikian, Pak. baik Silakan, Pak, Pak. terima kasih penjelasannya. Baik. Ya, mudah-mudahan cukup, Pak. Penjelasannya kalau kurang, silakan chat saya pribadi, kita ngobrol-ngobrol panjang lebar. Ya, nanti ada pertanyaan selanjutnya dari saya juga mungkin akan dibacakan oleh ini moderator ya, gitu ya. Baik, baik. Silakan. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu. Silakan. Oh, saya Wandi. Hal apa yang paling menentukan perusahaan pertama kali menembus pasar internasional? Siap. Ini pertanyaan bagus dan menarik. Hal apa yang paling menentukan keberhasilan saat pertama kali menembus pasar internasional? Baik, Pak, sebelum kita menembus pasar internasional, kita harus bisa menembus dulu pasar lokal, Pak. Jadi, Bapak harus sebagai pemain yang baik, khususnya di lokal, dalam hal ini di Indonesia, Bapak bisa menjadi orang yang, maaf ya, yang amanah, jujur, dipercaya, bertanggung jawab untuk bermain vanili. A, Bapak katakan A, B, Bapak katakan B, C, Bapak, Ibu katakan C. Jangan buyer minta produk A, Bapak kirim produk B. Bapak buyer minta produk B, Bapak kirim produk A. Itu menyalahi aturan. Kemudian, preferensi buyer internasional terhadap vanili Indonesia dibanding negara pesaing. Kalau berbicara tentang preferensi Indonesia atau vanili, vanili itu patokannya dari benua Afrika, dari negara Madagaskar. Jadi
nomor satu pemain vanili terkenal dunia itu adalah di Madagaskar. Indonesia itu undal-undul 1-2, 1-2, 1-2. Apa perbedaan vanili Indonesia dan vanili luar? Yang saya tahu sejauh ini ada dua hal. Kalau vanili dari Afrika, Madagaskar itu lebih terkenal dengan istilah vanili Bourbon. Vanili Bourbon itu kadar airnya mereka itu biasanya tergantung di kisaran 30-35. Terus kalau kita vanili Indonesia itu kenal vanili namanya vanili grade ya, vanili grade atau vanili gourmet. Jadi perbedaan yang paling mendasar yang paling sering saya sampaikan ke mereka, kualitas kita adalah original. Jadi tidak menggunakan pupuk, masih organik. Kemudian jarak pengiriman kita dari Afrika ke benua lain, jarak pengiriman kita, vanili dari Indonesia ke negara tujuan, itu lebih dekat dan lebih murah. Jadi, secara teori, kalau di Madagaskar harganya lebih murah, ongkos kirimnya lebih mahal. Sementara di kita, harga vanilinya agak mahal, tapi ongkos pengirimannya lebih murah. Nah, kembali lagi ke pemain vanili. Kebanyakan, ini maaf ya, ini dunia vanili. Kebanyakan dari luar negeri atau dari Madagaskar juga tidak menutup kemungkinan dari Indonesia. Itu banyak yang tidak beres. Jadi barang yang difoto, yang ditunjukkan lain, barang yang sampai lain. Ada juga buyer sudah mengirimkan dana sedemikian rupa, tetapi barang tidak dikirim. Kalau kita Indonesia, mungkin karena budaya ketimuran kita masih kuat, jadi kita masih lebih baik daripada negara lain. Kira-kira begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti bisa lebih khusus fokus ke saya dan saya tanya. Standarisasi apa saja yang dipakai untuk menentukan kualitas yang sesuai dengan pasar ekspor? Apa saja parameternya jika tidak ada perbedaan siapa yang join sudah yang tadi deh. Itu sudah dijawab. Jadi standarisasinya tergantung buyer ya Pak, Bapak Ibu, tergantung buyer mereka maunya seperti apa. Apakah standarisasi yang diminta itu apakah yang diminta itu misalnya kualitasnya seperti apa, ya itu tergantung dari mereka. Kalau mereka mau yang gourmet, ya kita siapkan yang gourmet. Mereka minta yang grade A, kita siapkan grade A. Grade A. Jika minta yang grade C, kita siapkan grade C. Itu aja standarisasinya seperti itu aja. Biasanya salah satu parameternya itu konten vanili. Konten vanili tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Konten vanili tertinggi adalah 4, sekian. Ada juga yang 2,7, 2,2. Itu tidak mutlak seperti itu. Tergantung buyer. Ada buyer yang minta, Pak, saya cari konten vanili yang 2, aja. Ada yang minta 3, ada yang minta 4, itu tergantung si buyer. Karena penggunaannya itu berbeda-beda ya. Itu. Standarisasi atau parameternya itu. Sejauh yang saya kirim sekarang, sejauh yang saya lakukan sampai hari ini, ya standarisasi seperti itu. Paling cuma mereka tanya kadar air berapa, terus size-nya. Mereka minta ukuran yang, ada yang minta ukuran 14. Kalau untuk yang Tahiti itu di kisaran 14 sampai 16 cm. Kalau untuk yang Pelani biasanya itu 16 up. Dari 16, 17, 17, 18, 18, 19, 18, 20. Demikian. Baik, Bapak. Kalau pertanyaan. Mohon maaf, Bapak, karena kita sudah di penghujung waktu dan juga saat ini tuh mendekati sholat Jumat, maka kami cukupkan ya, Bapak. Mungkin bagi Bapak dan Ibu sekalian yang masih ada pertanyaan, bisa kontak nomor WhatsApp Bapak maupun bertanya lebih lanjut di grup WhatsApp. Baik. Izin saya tutup, Bapak. Silakan, Mbak.
Silakan moderator, ya, silakan. Alhamdulillah sesi diskusi kita telah selesai. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah berpartisipasi dalam sesi diskusi dan juga terima kasih kepada Bapak Muhammad Ikram atas jawaban yang sangat insightful dan menginspirasi. Sebelum kita tutup, kami persilakan kepada Bapak Ikram untuk memberikan sedikit closing statement atau motivasi penutup bagi para peserta. Apakah ada Bapak? Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup webinar hari ini, mungkin closing statement buat dari saya, jangan takut main vanili, jangan takut ekspor impor. Ekspor impor itu adalah dunia yang baik selama kita mengikuti semua aturan dan kaidah-kaidah yang berlaku. Jadilah orang baik, jadilah pemain vanili atau eksportir yang baik. Kalau A bilang sampaikan A, kalau B sampaikan B. Kalau kita sanggup hanya berat 100 kilo, kita sampaikan kita bisa kirim 100 kilo. Kita baru bisa 10 kilo, sampaikan 10 kilo. Kita bisa 1 ton, sampaikan 1 ton. Jangan kita mengada-ada, hanya semampu kita baru bisa menyiapkan barang 100 kilo, kita bilang, kita bisa siapkan 10 ton. Jangan, nanti akan terjadi kerancuan, barang yang dikirim akan tidak sesuai dengan standar yang diminta. Dunia luar itu sangat luas sekali. Pemain ekspor impor dari semua negara bisa kita rangkul sama kita berbisnis, bekerja dengan baik. Jangan takut untuk ekspor impor. Tidak ada yang dipersulit. Selama bayarnya benar, bayarnya valid, no problem. Hal-hal yang menakutkan kita seperti dokumentasi, dokumen, surat-surat dan yang lain, jangan khawatir itu. Biasanya si buyer itu sudah menyiapkan semuanya. Yang perlu kita siapkan, barang yang kita tawarkan adalah barang yang baik, kualitas baik, dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas pesan penutupnya. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini bisa menjadi bekal dan inspirasi bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri acara, kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir melalui link yang telah dibagikan melalui kolom chat Zoom. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung ke grup WhatsApp untuk segera bergabung, karena nantinya di sana akan ada record dan diskusi lebih lanjut terkait webinar pada hari ini. Selanjutnya akan dilakukan sesi pemberian sertifikat dan dokumentasi. Bapak, ini sebagai bentuk ucapan terima kasih kami karena Bapak telah bersedia menjadi narasumber pada webinar Gamal Institute. Kepada Bapak dipersilakan untuk memberikan pose terbaiknya dan kepada operator dipersilakan untuk melakukan dokumentasi. Saya bantu hitung ya Bapak. Pose terbaik saya ya begini aja. Silakan. Baik Bapak, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya yaitu sesi dokumentasi bersama. Kami mengundang seluruh peserta webinar yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melaksanakan foto bersama dan jangan lupa untuk menampilkan pose terbaik ya Bapak Ibu sekalian. Bentar. Baik. Yang lain belum muncul. Bagi yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kameranya, bisa diaktifkan ya Bapak Ibu sekalian. Saya bantu hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah. Demikianlah rangkaian acara webinar kita pada hari ini dengan tema Langkah Strategi Menjadi Eksportir Vanili Profesional di Era Global. Alhamdulillah kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Ikram selaku narasumber yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat, serta kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir dan berpartisipasi aktif hingga akhir acara. Saya Alivia Hanilianti selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.